Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Viral for Justice dengan hashtag kita bongkar mafia imigrasi. Korupsi imigrasi adalah ancaman terhadap kedaulatan negara. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan juga terlibat praktek pungutan liar. Pernyataan sikap Dr. Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi 13 DPR RI 4 Juni 2026. Saya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap setiap pihak yang saat ini sedang diperiksa oleh aparat penegak hukum. Namun demikian, Indonesia, apabila dugaan korupsi dalam penerbitan visa izin tinggal dan layanan keimigrasian yang melibatkan pejabat tinggi negara terbukti benar, maka kasus ini tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana korupsi biasa. Kasus ini menyentuh langsung aspek kedaulatan negara. Imigrasi perlu disadari bukan sekedar layanan administrasi publik. Imigrasi merupakan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang yang masuk, keluar, dan berada di wilayah Indonesia. Melalui kewenangan keimigrasian, maka negara menjalankan fungsi perlindungan terhadap keamanan nasional, ketertiban umum, kepentingan ekonomi nasional, serta perlindungan warga negara Indonesia. Karena itu, ketika kewenangan keimigrasian diperdagangkan, disalahgunakan atau dijadikan objek transaksi koruptif, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara. Yang dipertaruhkan adalah integritas sistem pengawasan orang asing dan kedaulatan negara itu sendiri. Kasus ini juga menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan melalui pembentukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan belum cukup apabila tidak diikuti dengan reformasi tata kelola pengawasan, integritas birokrasi, dan transformasi digital pelayanan publik. Apabila dugaan praktik tersebut berlangsung secara sistematis dan dalam kurun waktu yang panjang, maka persoalannya catat tidak lagi semata-mata berada pada level individu. Hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam mekanisme pengawasan, pengendalian internal, audit pelayanan, dan integrasi data antar instansi. Lebih jauh lagi, korupsi di sektor keimigrasian berpotensi membuka ruang bagi berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk penyalahgunaan izin tinggal, perdagangan orang, kejahatan siber lintas negara, pencucian uang, hingga infiltrasi aktor asing yang dapat mengganggu kepentingan strategis nasional. Sadar gak sih? Oleh karena itu, penegakan hukum harus berjalan tegas. Namun sekali lagi, penegakan hukum saja tidak cukup. Negara harus menjadikan kasus ini sebagai momentum lakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem keimigrasian nasional. Dengan ini secara resmi saya merekomendasikan, pertama, mendukung penuh proses penegakan hukum yang profesional, transparan, independen, dan tanpa padang bulu terhadap seluruh pihak yang terlibat, baik pemberi maupun penerima keuntungan ilegal dalam layanan keimigrasian. Kedua, lakukan audit nasional terhadap seluruh proses penerbitan visa, kitab, izin tinggal, izin masuk kembali, serta layanan keimigrasian lainnya untuk mengidentifikasi pola penyimpangan yang bersifat sistemik dan terorganisasi, katanya dari zaman pemerintahan kemarin. Ketiga, membangun sistem pengawasan keimigrasian nasional berbasis risiko risk-based supervision yang didukung teknologi digital, kecerdasan buatan, real-time monitoring, dan digital audit trail yang dapat mendeteksi dini anomali layanan secara otomatis. Keempat, percepat integrasi data keimigrasian dengan data kependudukan, ketenagakerjaan, investasi, perpajakan, penanaman modal, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta ekosistem Satu Data Indonesia dan sistem pemerintahan digital. Sahkan RUU Satu Data Indonesia sehingga pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing dapat dilakukan secara terpadu, akurat, dan akuntabel. Kelima, segera beri dukungan kepada Presiden Prabowo, terbitkan peraturan presiden tentang tata kelola keimigrasian nasional yang mengintegrasikan pelayanan, pengawasan, keamanan nasional, investasi, ketenagakerjaan, perlindungan data, peran pemerintah daerah, koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam satu kerangka tata kelola yang modern, transparan, dan berbasis teknologi digital. Keenam, memperkuat perlindungan terhadap pelapor, saksi, dan aparatur yang mengungkap praktik korupsi di sektor keimigrasian
termasuk melalui penguatan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar proses pemberantasan korupsi tidak terhambat oleh intimidasi maupun tekanan terhadap pihak yang memberikan informasi. Indonesia, korupsi di sektor imigrasi bukan sekedar persoalan penyalahgunaan jabatan. Korupsi di sektor ini berpotensi melemahkan sistem pengawasan orang asing, merusak kepercayaan publik terhadap negara, mengganggu keamanan nasional, dan pada akhirnya mengancam kedaulatan Republik Indonesia. Indonesia, negara tidak boleh kalah oleh mafia perizinan dan mafia pelayanan publik. Membersihkan imigrasi bukan hanya soal memberantas korupsi, tetapi juga soal menjaga kehormatan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Terus bersuara, terus kawal kasus ini, kawal bersama, terus bergerak. Salam sopan Indonesia. Mwah.